Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Oke, seperti biasa, waktu sangat terbatas, jadi gunakan sebaik mungkin. Dan pada kesempatan kali ini kalian akan mempresentasikan tentang seni rupa dan seni rupa dan film ya? Seni rupa Ya. dalam film. Dan film, oke. Dan film. Waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung share ya, Bang? Ya. Ya, sudah masuk belum? Masuk. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi kelompok kita dapat bagian untuk menjelaskan seni rupa dan film. Nah, sebelum masuk ke inti dari materinya, saya mau menjelaskan dulu seni rupa dan film itu apa. Nah, seni rupa itu merupakan salah satu unsur seni yang terdapat di dalam seni film. Radar Pancadhana, seorang pakar seni rupa, berkata bahwa seorang budayawan berkata bahwa film adalah gambar hidup yang menggambarkan tentang sebuah pesan yang hendak disampaikan oleh si pembuat film. Dan seni rupa adalah sebuah ekspresi yang diungkapkan yang berwujud nyata. Ketika seni rupa itu dilukiskan pada sebuah kanvas, maka film inilah menjadikan bergerak. Dan tentunya makna yang hendak disampaikan lebih mudah dimengerti. Jadi seni rupa dan film ini bisa sangat berkontribusi untuk menyampaikan cerita kepada penonton. Nah, terus lanjut ke materinya. Bentar. Oke. Yang pertama adalah seni rupa dalam form film. Dari kelompok kita ini menemukan satu poin di mana karya seni rupa dapat dijadikan sebuah plot utama dalam cerita dalam film. Seperti contoh pada film Loving Vincent. Di Loving Vincent ini dia film yang bercerita tentang seorang seniman lukis bernama Vincent dan lukisan legendarisnya. Nah, di film ini tuh seni rupa lukisan yang dibuat oleh Vincent dibuat untuk menjadikan plot utama dalam sebuah film ini. Terus lanjut ke slide berikutnya. Seni rupa dalam style film. Nah, di kelompok kita juga hanya menemukan satu poin dalam poin ini, yaitu seni rupa dapat membantu unsur mise en scene. Di film, seni rupa bisa sangat bantu untuk dari segi mise en scene, di mana dalam film banyak properti atau misalnya properti-properti yang menggunakan lukisan-lukisan karya seni rupa untuk memperindah frame dalam film tersebut. Oke. Mungkin itu aja. Slide berikutnya kepada Intan dipersilakan. Seni rupa dalam produksi film, yaitu seni rupa dalam bentuk lukisan bisa dijadikan frame untuk dijadikan sebuah film animasi. Contohnya seperti film Loving Vincent tahun 2017. Ya, ini ada contoh videonya, mungkin di play untuk beberapa menit aja. Do this, they need to paint 66,906 frames of oil paint. If you laid all of these frames on the ground at the size that they were painted, they would not only cover the whole of London, they would additionally cover the entire island as well. Loving Vincent is a huge, unique undertaking, but it started off something very personal. Painter, filmmaker Gerardo Coviella wanted to make a film about life and painting. Personal response to reading his letters, studying and painting in a time of crisis in Roman life. A short film idea gone on to become major. Many people told us fully painted and do it. But the Gerardo knew it had to be painted in the right and be as true as possible to both the spirit and the actual execution of his work. So Gerardo came up with the idea of separating the painting and the animation process. The movement would be provided by a combination of live action
Cukup deh ini, cukup. Lanjutin aja. concentrate on being faithful in his frustrated. We did the test. Oke, contohnya seperti itu. Bisa dilanjutkan aja. Seni rupa dalam distribusi film, yaitu seni rupa bisa dijadikan sebuah sarana untuk melakukan promosi sebuah film. Contohnya seperti poster film ataupun foto booth. Bisa dilanjutkan oleh Husin. Iya, langsung aja ke slide 6. Seni rupa dalam eksibisi itu bisa digunakan sebagai penghias di ruangan eksibisi, yang dimana yang biasanya kita lihat di bioskop, di layar tancap kan biasanya dihias-hias dulu, itu menggunakan seni rupa ini. Lanjut ke slide 7. Di slide 7, jadi kesimpulan dari semua itu, seni rupa dan film itu adalah dua hal yang saling membantu satu sama lain agar menciptakan sebuah karya yang bagus. Contohnya kayak di desain scene tadi kan bisa mengambil dari seni rupa, dijadikan desain scene di dalam film. Ya mungkin hanya itu aja. Itu semua sih yang bisa dirangkum sama kelompok kita dan Iya. bisa ditemukan. Itu aja. Oke, baik. Terima Sekian, kasih. terima kasih. Oke, Sekian, mungkin terima Bang kasih. Isdan mau menambahkan, Bang Kusdan? Oke, tutup aja deh ininya, apa namanya, presentasinya. Presentasinya tutup aja. Tutup aja. Sebentar. Oke, sudah. Oke, yang pertama sebenarnya dengan film form itu ada beberapa yang bisa kalian angkat tadi sebenarnya. Yang pertama adalah tokoh-tokoh di dalam seni rupa itu kemudian dijadikan cerita. Itu banyak banget. Bisa nonton ada berbagai film lah ya, dari mulai Surviving Picasso, ada Modigliani, ada apa namanya tentang Vincent van Gogh itu juga ada beberapa. Nah, selain itu juga sebenarnya dalam konteks yang mungkin bisa agak keluar sedikit, nggak langsung film form tapi lebih menyeluruh sebenarnya. Kalau kalian dapat sejarah film dunia, nggak dapat? Dapat kok, Bang. Dapat. Dari siapa? Dosennya siapa? Dari Mbak Juju. Oh, Juju. Harusnya kan kalian dapat film dadaisme atau avant-garde Eropa. Nah, avant-garde Eropa itu sebenarnya sangat berkaitan dengan seni rupa karena apa? Karena justru orang-orang yang ada di gerakan itu kebanyakan adalah memang bermainnya di seni rupa, walaupun macam-macam ya, mereka ada musik dan teater, dramawan dan lain-lain. Tapi yang seni rupa juga banyak, misalnya kayak Hans Richter, ada Walter Ruttmann, ada Marcel Duchamp gitu, banyak. Dan karya-karyanya akhirnya juga kemudian mempengaruhi munculnya film eksperimental misalnya namanya, atau kalau sekarang orang nyebutnya film video art, atau bahkan istilahnya kalau yang pragmatis mungkin kalian pernah tahu video musik kan. Nah, video musik itu sebenarnya basicnya adalah dari film-film eksperimental ini gitu. Dan aspek seni rupanya menjadi sangat kuat gitu. Nah, perbedaan antara seni rupa sama film adalah bahwa di dalam seni rupa tidak ada gerak fisik, adanya gerak imaji gerak gitu. Hanya kesan gitu. Hanya impresi geraknya yang diambil. Nah, terus itu dari film form ya. Jadi film form sebenarnya nggak ngomongin tentang apa namanya. Bentar ya Mas. Ya. Jadi film form ini nggak ngomongin bentuk atau syarat-syarat dari film form, tapi lebih pada apa yang ada di seni rupa itu kemudian
ya misalnya kayak tokoh atau apa gitu segala macam, itu yang kemudian diangkat gitu ya. Atau yang misalnya kayak filmnya Tim Burton tentang Big Eyes itu, yang tentang pelukis yang ditipu sama suaminya misalnya. Contohnya kayak gitulah. Berarti nggak harus terpatok sama 5 dari form film itu ya? Iya bisa, artinya kan sebenarnya itu tetap berkaitan sama film form, mau nggak mau. Ketika berbicara tentang biografinya, kan nggak mungkin nggak berkaitan sama film formnya ya. Kan harus memilih plotnya. Oke. Gitu. Iya kan, paling nggak gitu. Makanya tadi gue bilang, nggak harus, maksudnya nggak harus kaku ngomongin film form tuh ngomongin syarat, tapi juga bisa ngomongin tentang idenya gitu misalnya. Iya kan, maksudnya gitu. Nah terus masuk ke film style. Masuk ke film style itu bukan cuma mise-en-scène sebenarnya. Jadi gini, aspek pertama memang mise-en-scène, bahwa yang paling dekat dengan dengan seni rupa itu adalah set dekorasi. Jadi ketika ada setting, membuat setting ruang maupun setting waktu, dibutuhkan kemampuan seni rupa memang untuk membuat set dekorasi seperti itu. Makanya ini memang hubungan juga dengan aspek produksi. Karena si orang yang memproduksi itu harus memahami betul aspek-aspek seni rupa, bagaimana membuat kalau di artistik itu nyebutnya aging gitu. Jadi bagaimana membuat misalnya tembok dibikin baru, gimana caranya dia pengen misalnya kelihatan itu tembok yang sudah sangat lama. Kan harus disiasati. Nah, kalau nggak paham sama seni rupa, ya mungkin sangat kesulitan untuk bisa jadi temboknya jadi kelihatan baru gitu. Iya kan? Atau misalnya kayak lo ngomongin kostum, kalau pernah nonton film Merah Putih, tiba-tiba di bagian kostumnya kayak baru keluar dari tukang jahit gitu. Kan juga aneh gitu. Zaman kemerdekaan tiba-tiba ada kayak jadi seolah-olah bajunya baru keluar dari konveksi, baru banget gitu kan, jadi aneh gitu kan. Nah itu kemampuan kayak gitu memang ada, si pembuat filmnya harus paham di seni rupa. Nah berkaitan dengan ya tadi yang namanya tentang set dekorasi, kalau dalam produksi itu biasanya namanya set dressing. Kalau di dari secara teorinya nyebutnya set dekorasi atau set decoration. Kalau di dalam produksi nyebutnya adalah set dressing. Karena kalau set buildingnya kan lebih dekat ke arsitektur, ya kan. Oke, setelah itu juga sebenarnya masih mise-en-scène, tapi berkaitan juga dengan sinematografi, misalnya tentang ngomongin tentang lighting. Lighting mau nggak mau ini sangat berkaitan karena setidaknya ada 2 gaya lighting yang digunakan di dalam film atau diserap dari seni rupa dan kemudian digunakan dalam film. Yang pertama yang disebut dengan chiaroscuro. Chiaroscuro ini satu gaya lighting yang mencoba antara bagian terang sama gelap itu dibuat seindah mungkin ya, ada gradasi yang cukup cukup bagus gitu, gradasinya sangat rapi gitu. Dan ini pun sebenarnya chiaroscuro ini bermacam-macam. Banyak yang kemudian para sinematografer itu membuatnya atau mengambilnya dari lukisan-lukisan. Sebelum lupa, bahkan ada sampai satu pelukis namanya Vermeer itu pernah punya lukisan judulnya Girl with the Pearl Earring.
itu bahkan dibuat filmnya. Jadi si sutradara, maksudnya si pembuat filmnya tuh sampai nggak cuma memakai konsep lukisannya, tapi kemudian mencari tahu background dari cerita si gadis yang ada di lukisan itu, dan akhirnya dibuat cerita. Itu bisa masuk ke film form tadi ya. Tapi sebenarnya secara gaya lighting, secara gaya lighting itu kemudian ada dari seni rupa, kemudian masuk yang setidaknya ada chiaroscuro, ada notan. Kalau notan ini penggunaan putih sama putih sama hitam dalam wujud yang yang flat gitu. Notan ini banyak dipakai sama seniman-seniman Jepang sebenarnya. Jadi setidaknya dari dua itu aja, atau bahkan sebenarnya secara mendasar lighting yang banyak dikejar oleh atau banyak dibuat di dalam film itu sebenarnya basicnya dari seni rupa, terutama gaya-gaya realisme ya. Nah, itu contoh aja paling nggak. Nah terus lagi ya, bahkan yang ketiga di film style itu ada editing, yang jangan lupa ini berkaitan dengan aspek seni rupa. Di editing gue nggak yakin Mas Ali nggak jelasin adanya yang namanya dimensi grafis kan. Ada. Jelasin kan? Jelasin ada. Nah, ini dimensi grafis itu jelas tuh ngomong seni rupa, karena ngomongin apa? Ngomongin grafis, titik, garis, iya kan? Grafis kan basicnya dari seni rupa. Dari titik, garis, bidang, warna, ya kan? Terang gelap, itu semuanya ada di grafis itu dari seni rupa sebenarnya, gitu. Belum ngomongin tentang komposisi visual, komposisi warna, komposisi cahaya, itu kan sebenarnya basicnya dari seni rupa. Ketika ada sekian gambar, ya setidaknya kan harus continuity dari gambar satu, dari shot satu ke shot kedua, shot dua ke shot ketiga, kan setidaknya harus ada continuity grafisnya kan. Ada continuity grafis, ada keterpaduan grafisnya. Nah, itu contohnya aja misalnya. Terus kalau dari produksi tadi, Intan udah jelasin bahwa ada digunakan ya tadi yang juga udah sempat gue singgung bahwa ada hal-hal yang menjadi kemampuannya seni rupa itu pasti digunakan di dalam film. Misalnya apa? Misalnya contoh kayak gue ngambil film Hollywood. Film Hollywood itu kan banyak properti-properti itu dibuat. Nah, bagaimana kalau misalnya memang nggak punya pemahaman seni rupa, nggak punya pemahaman tentang produksi, tentang properti, ya semua jadi harus beli kan gitu. Padahal kan terkadang nggak dibutuhkan yang memang asli. Misalnya gini, adegan botol dipecahin di kepala. Kalau coba bayangin, coba aja lu botol beneran lu ketokin di kepala lu langsung pecah kayak di film-film, kan enggak. Yang ada pecah kepalanya iya. Iya kan? Nah, karena kan sebenarnya botol itu dibuat dari bahan yang berbeda dari bahan kaca, bukan dari bahan kaca tapi dari bahan gula misalnya. Nah, itu pengetahuan itu memang bisa didapatkannya di seni rupa gitu. Atau misalnya mock-up misalnya mock-up kalau nonton film zombie kan ada yang bergelitakan atau film-film perang gitu, bergelimpangan. Emang lu kira mau orang disuruh acting tiduran doang gitu kan? Belum tentu juga, malah jadi mahal kan? Ya mending bikin mock up dari apa ya,
ya dari bahan-bahan tertentu yang kemudian bisa menyerupai orang gitu. Nah itu kan sebenarnya dari seni rupa. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengeksplor banyak hal dari kalau di produksi ya, terutama produksi properti atau mock-up atau apapun yang kemudian bisa berhubungan dengan seni rupa. Terus tadi distribusi sama eksibisi udah benar bahwa secara distribusi film dari dulu ya, dari zamannya Hollywood yang awal sudah menggunakan aspek pamflet ataupun poster gitu ya yang digunakan untuk promosi Dari gitu. film. Ya kalau kayak foto booth kan mungkin baru sekarang, baru mungkin 10 tahun belakangan gitu ada foto booth ya. Atau ya mungkin kalau kayak di Hollywood sih udah lama lah ya, kalau pas lagi premier gitu, gala premier ada foto booth. Jadi kan sekarang kayak foto booth kan bukan cuma pas premier doang kan. Ada beberapa film yang justru memang di bioskop-bioskop itu menyediakan foto booth, background-nya film itu gitu misalnya. Nah itu buat buat distribusi gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa hal yang lain, misalnya kayak buat distribusi atau buat promosi gitu. Kalau distribusi itu kemudian dikaitkan dengan promosi, ada juga misalnya kayak merchandise. Kalau teman-teman tahu misalnya kayak Star Wars itu diproduksi sampai lupa ya, yang Return of Jedi itu tahun 86 ya kalau nggak salah. Iya kan, kalau nggak salah itu 85 atau 86. Jadi dari tahun 77 Star Wars New Hope, Empire Strikes Back, terus kemudian Return of Jedi. Nah setelah itu kan baru yang episode 1 ini kan baru dibuat sama Lucas kan jauh banget kan waktunya. Bisa lebih hampir 20 tahunan nih. 15 tahun. Nah selama itu pula sebenarnya George Lucas hanya jualan merchandise. Jadi jangan salah bahwa merchandise bisa jadi alat untuk untuk eksibisi promosi ya, untuk distribusi. Jadi dan itu kan akhirnya kan juga banyak di Hollywood ya, apalagi kayak film-film animasi, entah yang kartun, entah yang 3D, yang 2D, yang segala macam yang memang biasanya bikinan-bikinan Disney kan kecenderungannya punya ada merchandise-nya gitu. Nah, yang terakhir tadi yang eksibisi, ya pasti sebenarnya seni rupa berkaitan dengan dengan desain interior terutama. Walaupun desain interior sebenarnya juga jauh lebih dekat ke arsitektur, tapi desain interior ini yang kemudian mau jadi punya dasar adalah seni rupa. Di mana ya lo ngomongin tentang perwajahannya dalam interior dari satu gedung pertunjukan, itu seni rupa yang kemudian bisa menghadirkan gitu. Di situ ada aspek-aspek psikologi warna, ya kan, misalnya penataan ruang segala macam. Jadi misalnya kayak misalnya kenapa sih kalau nonton di SX1 kecenderungan bangkunya warnanya merah gitu. Begitu masuk tuh bangkunya warna merah, ataupun kalaupun ada birunya juga enggak, birunya lebih condong ngedove gitu misalnya. Jadi nah hal kayak gitu kan sebenarnya berkaitan dengan psikologi warna gitu. Terus aspek penataan cahayanya itu misalnya kenapa nggak dibikin terang benderang sih kayak di mall gitu. Kalau lo masuk
ke dalam satu studio bioskop gitu. Kenapa nggak dibikin terang-benderang kayak di mall gitu. Apa lebih cenderung redup misalnya. Nah, hal kayak gitu yang kemudian sebenarnya itu sumbernya dari seni rupa sebenarnya. Oke, kalau dari gue sih itu aja, Bang Momot. Mungkin Bang Momot mau menambahkan. Wah, udah cukup lah Bang dari lu Bang. Udah mantep banget dah. Jadi udah cukup ya Bang Don ya? Sampai situ ya Bang? Ya, dari gue. Ya, mungkin teman-teman mau ada diobrolin, mau didiskusiin. Cukup sih Bang. Cukup Bang. Ya udah. Kalau gitu, ya udah ini kita akhiri aja ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah melakukan presentasi dengan baik. Nanti akan di-upload di Google Classroom. Oke? Oke Bang. Siap Bang. Siap. Oke, selamat berpuasa, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Iya Bang, amin. Makasih. Selamat berbuka nanti. Selamat berbuka Yo, ya. makasih Bang. Dan sekarang, yuk.